Sudah Fadil? Sudah oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah pengajian Kitab Al-Hikam yang saya muliakan, angkatan muda Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Darur Rahman yang juga saya hormati, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini di awal bulan Rajab kita kembali bertemu dalam suasana yang baik untuk mengkaji dan mengaji kitab Hikam karangan Sufi Agung Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya muliakan, pada pengajian yang lalu kita sudah membahas pentingnya orang itu memberikan spasi dalam kehidupan, memberikan jeda, berhenti sejenak di antara kesibukan kesehariannya dengan melakukan yang namanya uzlah. Karena tidak ada yang lebih bermanfaat buat hati manusia, yang mampu memberikan kebaikan kepada hati manusia sebesar apa yang diberikan oleh uzlah, yang pada beberapa pengajian yang lalu saya sudah menceritakan bagaimana seorang Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali merubah hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna setelah melakukan uzlah yang cukup panjang, melakukan introspeksi dan evaluasi untuk memperbaiki dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam hari ini kita akan sampai pada hikmah yang ke-13. Hikmah yang ke-13 ini tentu masih melanjutkan penjelasan dari hikmah ke-11 dan ke-12. Hikmah ke-11 itu berbicara tentang al-khumul, menghilangkan, menyembunyikan diri itu di dalam satu keadaan di mana dia tidak dikenali oleh banyak orang, untuk belajar, untuk mengkaji ulang, untuk melakukan pendalaman terhadap ilmu-ilmu yang dia butuhkan dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian hikmah yang ke-12 itu berbicara tentang uzlah. Sekarang hikmah yang ke-13 itu juga masih bercerita manfaat daripada uzlah itu sendiri. Mengapa dalam hidup harus diberikan spasi untuk memberikan kesempatan kepada hati melakukan evaluasi atau muhasabah terhadap apa-apa yang terjadi pada dirinya. Hikmah yang ke-13 ini, Imam Ibnu Athaillah, ini hikmahnya cukup panjang. Beliau menyatakan, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi am kaifa yatma'u
ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Ini tidak seperti biasanya, hikam itu biasanya pendek. Kali ini cukup panjang karena saling berkaitan. Apa yang menjadi penyakit itu nanti akan dijelaskan sekaligus obatnya melalui hikam yang ke-13 ini. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, kaifa yusyriku. Kaifa di sini istifham. Tentunya buat santri Darur Rahman atau semua orang yang belajar ilmu balaghah itu pasti mengerti bahwa yang namanya istifham itu arti dasarnya adalah bertanya, tetapi kadang-kadang itu memiliki makna yang berbeda lima wudi'alahu daripada makna dasarnya. Istifham itu arti dasarnya adalah pertanyaan. Sama misalnya dengan amr itu artinya perintah. Tetapi yang namanya amr, kalau kita belajar ilmu balaghah, ada amrun, perintah zohirnya, tapi maknanya doa. Kayak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma stajib du'ai. Istajib itu kan fi'il amr, tetapi maknanya bukan saya memerintahkan kepada siapa ini? Allah. Tetapi amr di situ artinya doa. Bahkan kadang-kadang itulah artinya justru lawan katanya. Arti kata dasar amr itu adalah perintah. Tetapi boleh jadi al-amruhuna ya'ti bimaknan nahyi. Kadang-kadang amr itu, perintah, itu maknanya artinya justru larangan. Kayak hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, idza lam tastahi, kalau kamu tidak punya apa itu malu, fasna masita, ya fasna, buat aja semau kamu. Kalau kamu sudah tidak punya apa ini malu. Fi'il amr fasna itu bukan berarti orang disuruh untuk apa ini berbuat semaunya, karena amr di situ justru artinya adalah apa itu larangan. Maka di sini kaifa itu istifham, tetapi maknanya istifham ingkari. Dia bertanya untuk mengingkari setelahnya, bahwa yang dipertanyakan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Bagaimana misalnya dalam hikmah ini, kaifa yusyriku, bagaimana, ini kalau menerjemahkan bahasa Indonesianya itu paling enak diartikan pakai tambah bisa. Bagaimana bisa? Yusyriku itu bersinar, terang. Apa kolbun? Bagaimana mungkin akan terang hati seseorang? Suwarul akwan, di mana gambaran dunia itu terbayang jelas dalam cermin kalbunya. Wa am kaifa yarhalu, bagaimana seseorang itu akan berangkat menuju ilallah, menuju Allah, wahwa sementara dia mukabbalun, terbelenggu, ya, terborgol, terikat bisyahawatihi, dengan syahwat duniawinya. Am kaifa yatma'u, bagaimana mungkin seseorang itu memiliki keinginan yang kuat ayyadkhula hadratallah, untuk dia masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa lam yatatahhar, sementara dia belum bersuci min janabati ghafalatihi, dari kelalaiannya, dari kealpaannya. Am kaifa yarju, bagaimana orang tadi mau berharap ayyafhama,
untuk bisa memahami daqaiqal asrar, rahasia-rahasia yang tersembunyi di dalam Allah, wa huwa lam yatub, sementara dia juga belum bertaubat min hafawatihi, dari kubangan lumpur dosa. Ini akan kita bahas secara umum dan juga akan saya jelaskan satu persatu dari paragraf yang membentuk hikmah ke-13 ini. Yang pertama, secara umum, hikmah ini berkaitan dengan hikmah sebelumnya. Kata hikmah yang sebelumnya, orang itu diminta untuk melakukan uzlah, dia berpisah, menyepi, menyendiri dari keramaian hidup di dunia ini. Untuk apa? Yadkhulu biha maidana fikratin, supaya dia dalam kesendiriannya itu mampu melakukan apa ini? Tafakkur. Kenapa itu dibutuhkan? Karena di sini dulu guru saya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, itu alim besar di Syria, itu ketika menerangkan tentang hati, ya. Jadi hati itu akan menjadi pedoman, akan menjadi lentera, akan menjadi lampu. Tentu saja kalau mau terang, lampunya harus terang. Kalau ingin nanti cahayanya putih, lampunya putih. Kalau cahayanya kuning, lampunya juga harus apa ini? Kuning. Kata beliau, kenapa hikmah ini penting dan kenapa kemarin uzlah itu juga penting? Kata beliau, al-qalbu itu lauhatun dzatu hassasiyatin daqiqatin tusajjalu wa tatajalla alaiha al-masyairu al-mukhtalifatu allati tutlaqu alaiha al-awatifud dafi'atu awir radi'atu awil mumajjidatu. Ini terjemah gampangnya, kita baca bahasa Arabnya itu tabarrukan, karena saya waktu ngaji kan pakai bahasa Arab. Kata beliau, hati manusia itu laksana cermin. Apa cermin itu? Kaca. Saya pikir semua dari kita, apalagi ibu-ibu dan para wanita, itu sangat akrab dengan yang namanya apa itu? Cermin. Kita ini sering bercermin. Kata guru saya, mengutip daripada hikmah ini, hati manusia itu laksana cermin. Dia akan memantulkan perasaan dan emosi yang dimiliki oleh seorang manusia. Coba kita lihat keseharian kita. Ada orang wajahnya itu bersinar-sinar. Kenapa wajahnya bersinar-sinar? Itu kata orang biasanya kalau lagi happy, mungkin sedang jatuh cinta. Ini yang santri-santri di hadapan saya ini, kebetulan yang ngaji malam ini jomblo semua ini ya, belum nikah. Jadi kalau sedang jatuh cinta, itu kan kata orang hatinya apa itu? Berbunga-bunga. Ketika hati itu berbunga-bunga, maka dia menjadi cermin di wajahnya. Wajahnya juga kelihatan apa itu? Ceria. Karena ada emosi cinta yang tumbuh berkembang di dalam apa ini? Hati. Sama toh, kalau kita sedang tidak dalam keadaan apa ini? Bahagia, tidak happy. Misalnya patah hati atau bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, maka cermin hati itu memberikan sinyal emosi yang negatif. Kalau jatuh cinta, hati memberikan sinyal emosi yang apa ini? Positif, tertawa, bercanda, senang. Sementara kalau bertemu dengan keadaan yang tidak menyenangkan, hatinya mengirim emosi, mungkin marah, wajahnya kata orang ditekuk, wajahnya kata orang kusut, menunjukkan ada kekesalan dan sebagainya. Oleh karena itu, kita ini kan belajar dulu di dalam hadis misalnya, atau nanti ketika ngaji Sahih Bukhari di masjid bersama saya malam Ahad itu, Nabi bersabda innamal a'malu binniyat. Berharganya satu perbuatan itu bergantung kepada apanya itu? Niatnya. Kalau niatnya A, maka nanti motivasi ini selalu bersama dengan A. Kalau niatannya B, maka motivasi yang ada ini akan selalu bersama dengan apa ini? B. Oleh karena itu, kalau tadi kata guru saya,
Hati itu laksana cermin. Maka cermin itu kaca, kita coba saja. Kalau cermin itu kita hadapkan ke dalam sumur, ya, di belakang itu ada sumur misalnya yang gelap, ya. Kemudian kaca itu kita hadapkan ke dalam apa ini? Sumur. Maka secara otomatis dia akan menampakkan warna apa ini? Warna gelap. Kalau misalnya Habib Umar pegang cermin di sana, cermin itu dihadapkan ke baju saya yang putih, maka dia akan memberikan warna apa itu? Putih. Kalau Fadli ini mempunyai cermin, kemudian dihadapkan misalnya ya tadi ke sumur yang gelap, maka warna cerminnya menjadi apa ini? Gelap. Tapi kalau besok sama Fadli pagi-pagi jam 7, matahari itu dengan cerahnya, dengan sinar yang kuat di belakang pesantren itu, kemudian diambil nih sama Sarif misalnya, cermin itu dihadapkan kemana itu? Ke matahari. Maka yang ada di cermin tadi itu sama dengan sinarnya apa itu? Matahari yang terang. Sama dengan apa ini? Manusia. Kalau hatinya ini nggak sempat uzlah, selalu ada dalam keramaian, tiap hari di pasar, tiap hari di komplek perumahan yang megah, jalan-jalan ngelihat apartemen, ya, parkir sebentar di rest area, ngelihat orang ngambil uang di ATM, ya, maka yang terjadi, hati yang itu selalu melihat kepada apa ini? Kepada dunia. Kemewahan dan kemegahannya. Kalau itu yang selalu dilihat, maka cerminan hatinya tergambar apa ini? Dunia. Makanya kalau baca di surah Al-Mutaffifin, itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Apa yang kalian perbuat, itu yang akan menutup apa ini? Hati. Coba lihat. Kalau sehari di pesantren, bangun subuh, sebelum subuh bangun, kemudian mandi, habis mandi sholat tahajud misalnya, karena waktu subuhnya masih cukup panjang, ada yang tersisa misalnya, kemudian sholat witir, kemudian habis itu membaca zikir, kemudian nanti rakaat al-fajri misalnya 2 rakaat yang kata Rasulullah itu khairun minad dunya wa ma fiha, kemudian kakinya melangkah lagi, sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian habis subuh misalnya ya, baca azkar, baca aurat, ada yang baca rotib haddad, ada yang baca hizibnya Imam Nawawi misalnya, kemudian dilanjutkan dengan membaca apa ini? Quran sampai syuruk. Nanti begitu syuruk keluar dari masjid sebentar ke rumahnya untuk sarapan misalnya, habis sarapan tanya sama istrinya ada kewajiban, enggak ada apa-apa, kemudian terus baca Quran, dia mana itu? Di rumah. Rasakan hari itu, pasti ada yang berbeda seandainya hidupnya ini dirubah gitu loh. Ya, subuh nggak ada peduli, zikir nggak ada yang kebaca, ya, Quran nggak dibuka, kemudian pagi-pagi misalnya langsung olahraga yang asalnya niatnya untuk badan sehat, lihat cewek cantik kan gitu, lihat motor orang bagus, lihat sepatu Adidas baru misalnya, maka yang dilihat, yang kepikiran apa itu? Misalnya Fadli olahraga, maka kepikiran dia. Begitu ngelihat olahraga sama Sarif ini, Sarif pakai sepatu baru. Saya yakin selama olahraga, Fadli tidak lagi terfikir bagaimana badannya untuk apa ini? Sehat. Sudah lari berapa kilo, saya nggak ada. Yang ada di kepalanya, ini Sarif beli di mana? Harganya berapa? Kiriman dari orang tua saya cukup apa enggak untuk beli sepatu itu? Kan begitu. Kemudian misalnya Fadli bawa motor lagi. Ya begitu bawa motor, Umar pakai sepeda. Kata Habib Umar, ya Allah enak sekali naik motor nih. Selama berdua olahraga itu, yang terfikir di kepalanya Habib Umar ini apa? Motor. Itu kenapa? Karena seperti cermin. Dia hadapkan kemana cermin ini? Ke dalam sumur dia menggambarkan gelapnya sumur, ke matahari dia memberikan terangnya cahaya matahari. Maka di sini pertanyaannya, kata Imam Ibnu Athaillah, kaifa yusyriku qalbun? Bagaimana hati manusia itu, yusyriku itu kalau belajar mufradat itu kata guru saya, yastaniru wa yudi. Dia mampu mendatangkan nar, cahaya, kemudian dia dan juga apa itu? Sinar. Yastaniru wa yudi.
Bagaimana mungkin hati itu memberikan apa ini? Sinar. Sinar maksudnya ini sinar yang berdimensi keridhaan Allah, kehidupan ukhrawi, ya. Bagaimana orang itu bisa punya rasa takut ke neraka, bisa keinginan kuat meraih ridho Allah. Bagaimana yang ada di benak kita, hidup itu zuhud misalnya, hidup itu bersyukur. Sementara suwarul akwan, al-akwan itu di sini itu artinya anwa'ul makhluqat, semua makhluk Allah. Dakot, dakik, baik yang makhluk yang kecil sekali, aujalat ataupun makhluk yang apa ini? Yang besar. Ya, ngelihat ATM orang, ya, itu dengan melihat uang sekarung kan mirip itu. Ya, uang sekarung kelihatan banyaknya, ATM sekalipun kecil berpikir dia, wah ini ATM-nya pengusaha besar, berapa saldonya? Artinya hati kita itu nggak mungkin lah akan memberikan cahaya dan penerangan untuk mengambil dunia secukupnya, hidup yang bersyukur, hidup yang zuhud, mengingat ridho Allah nanti balasannya di akhirat jauh lebih baik. Kalau suwarul akwan, kalau bayang-bayang tentang dunia ini muntabi'ah, ya, tibaah itu tercetak. Tercetak itu kan berarti jelas, kayak buku dicetak, kelihatan ada tintanya. Maka muntabi'ah itu dalam bahasa Arab sabitah. Kalau gambar itu sabitah, begitu kuat tertanam di dalam hati, ya, terkuat betul. Yang di dalam hati itu tiap hari, yang keluar itu cuman uang. Yang keluar itu mobil mewah, yang keluar itu rumah yang megah, yang keluar itu kalau laki-laki cewek yang cantik, kalau perempuan yang keluar setiap hari bayangan tentang laki-laki yang apa ini, yang tampan, terlepas bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, hanya itu yang ada. Itu seperti cermin. Jadi di sini sebetulnya kalau belajar balaghah ada majas ini, isti'aroh. Jadi cermin itu ya dipakai fi mir'atihi, dipakai ditasbih dengan apa ini? Qalbun. Sama-sama dia yang akan memberikan apa ini? Cahaya. Kalau kaca tadi ngasih penerang. Oh, kalau ada matahari kayak kita dulu kalau waktu berkemah, ya, saya enggak tahu anak sekarang masih diajarin kemah enggak. Dulu waktu saya SD itu kemah. Kalau kemah itu enggak boleh bawa korek api. Gitu. Kalau bawa korek api itu bukan berkemah pramuka, itu para wisata itu dengan keluarga. Jadi cuma disuruh bawa alat-alat masak, tapi nggak boleh bawa apa itu? Korek. Gimana cara menyalakan api? Itu ternyata dari dahan yang kering, ya, digosok-gosok ke batu yang kering juga. Atau kemudian menggunakan apa ini? Cermin kaca pembesar itu, ya, dihadapkan ke sinar matahari, maka dia mampu akan memiliki daya apa ini? Bakar. Kenapa? Karena dihadapkan ke matahari, sinarnya, panasnya, ya, apinya matahari seolah ditransfer ke sana. Tapi kalau saya jadi pramuka, disuruh masak kayak gitu, saya hadapkan ke pohon, ya, kira-kira pohon yang rindang betul. Kira-kira bisa membakar enggak? Enggak bisa. Karena yang sampai gambarannya itu adalah warna apa ini? Hijau, warna basah, warna kesegaran, yang itu berlawanan dengan keinginan saya untuk mendapatkan apa ini? Api. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, bagian pertama dari hikam ini seolah-olah ingin bertanya kepada kita, menasehati dan mengingatkan bahwa dalam keadaan di mana dunia itu tergambar dengan jelas, melekat, nempel di dalam hati, akankah wujud Allah bisa nampak di hatinya? Apabila impian-impian akan nikmat duniawi memenuhi kalbu kita, ini mudah saja. Ya, semua orang kan punya mimpi. Mimpinya mobil yang bagus, mimpinya uang yang banyak, mimpinya jabatan politik yang tinggi, bermimpi jadi presiden, bermimpi jadi menteri misalnya, atau dia bermimpi punya istri yang cantik luar biasa, atau bermimpi punya ilmu, punya pesantren dan sebagainya. Kalau itu niatannya dan yang ada di dalam hatinya, dia penuhi hatinya dengan itu, duit, pangkat, jabatan, semua yang bersifat dunia. Pertanyaannya, akankah itu masih menyisakan ruang kosong,
ruang kosong bagi bayangan alam akhirat. Rasanya enggak. Kenapa? Karena semua cerminnya itu sudah dipenuhi dengan bayangan apa ini? Dunia. Pertanyaannya, sebagaimana cermin saat kita hadapkan ke dalam sumur, dia akan mengeluarkan cahaya dan gambar yang berbeda dengan cermin saat kita hadapkan ke matahari. Maka pertanyaannya, bisakah kegelapan itu berkumpul dengan sinar terang? Mungkinkah dua hal yang berlawanan akan menyatu? Itu rahasianya. Kenapa kemudian orang itu diminta untuk apa ini? Uzlah. Supaya suwarul akwan, bayangan tentang duniawi, itu seolah-olah dipalingkan terlebih dahulu. Kalau selalu di pasar nggak pernah ke masjid, kalau selalu Car Free Day nggak pernah iktikaf, ini kan gitu kan sama Car Free Day dia lihat semua kemegahan kota Jakarta, tapi dia nggak menyempatkan diri untuk apa ini? Iktikaf, ya, menyempatkan. Dan iktikaf ini nanti kapan-kapan Ramadan itu kita jelasin. Untuk sekarang tuh iktikaf itu bagusnya di tempat yang nggak dikenal. Karena kalau dikenal nanti nggak jadi iktikaf baca Quran, malah ngobrol kan gitu. Saya iktikaf dengan Fadli, saya iktikaf dengan Syarif, iktikaf dengan Malik misalnya. Ya nggak jadi iktikaf kan. Akhirnya ngobrol lagi. Malik, gimana mobilmu? Fadli, gimana rumahmu? Syarif, kamu jabatannya sudah naik. Apa kan jadi begitu? Padahal niatnya itu yadkhulu biha maidana fikratin, supaya kita punya kesempatan, ya, untuk menyisakan ruang kosong. Jadi ibarat ruangan ini kalau sudah penuh meja, kursi, kan kita nggak bisa duduk. Tapi kalau ruangan kayak gini, mejanya kita atur, kursinya kita atur, ada ruangan tertentu di mana kita masih bisa apa ini? Duduk. Maka di sini itulah pentingnya orang untuk melakukan apa ini? Uzlah. Jadi niatannya bahwa kalau suwarul akwan itu terlalu lama, pandangan duniawi kayak ayat Quran yang sering saya sebutkan ketika membahas uzlah, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum wa la tahzan alaihim wa la tamuddanna. Itu bahasa guru saya dulu, sederhana aja. Kata guru saya, jangan lama-lama kalau memandang dunia. Nanti kalau kelamaan, dari yang gak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Kan sama itu, Fadli senyum itu, kaidah jatuh cinta kan juga begitu. Bertemu pertama kali itu mungkin nggak memberikan apa-apa. Kedua mungkin belum, tapi ketiga, keempat, terus bertemu 100 kali. Yang asalnya nggak ada apa-apa jadi apa ini? Ada apa-apa. Sama tuh. Kalau kita misalnya kemudian menikmati sesuatu itu sekedar menikmati untuk tujuan yang memang kita perlukan. Saya kadang-kadang naik mobil bagus punya orang. Ketika saya naik mobil bagus, ya, saya dulu kalau bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu sering naik mobil bagus. Karena mempersiapkan acara Maulid Nabi, saya biasanya dengan Ketua Umum Igdar, Haji Ahmad Multazam itu, mobil saya disuruh parkir, ganti mobil beliau. Tentu mobilnya sangat jauh lebih bermartabat dari mobil saya. Mungkin mobil saya bisa ditukar, mobil beliau 1, bisa ditukar mobil saya 5 atau 6. Saya ketika naik itu menikmati luar biasa. Tetapi saya ingat pesan guru saya, jangan kelamaan menikmati itu. Kalau dinikmati kelamaan, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Kalau ada orang nggak tahan imannya, kalau imannya tahan nggak apa-apa Fadli. Kalau Fadli imannya sudah 24 karat, kalau saya kan imannya bukan 24 karat, sudah karatan gitu. Kemudian lama menikmati mobil yang bagus, menikmati naik pesawat yang bagus, menikmati tidur di rumah yang bagus, di hotel yang bagus. Saya khawatir kan, saya kemudian menjadi apa ini? Mir'ah. Cahaya saya, hati saya dipenuhi dengan bayang-bayang itu. Pulang kepikiran, capek ya jadi ustadz, teriak-teriak, kehujanan. Kenapa nggak saya jualan aja? Kalau orang punya tanah yang dijual tanahnya,
Kalau orang punya barang, dia buka supermarket, dia buka toko. Lah kalau saya tidak punya apa-apa, saya khawatir yang saya jual kan ilmu saya, yang saya jual agama saya. Itu menjadi apa itu? Musibah. Oleh karena itu, jangan sampai bayangan duniawi itu sampai muntabi'ah. Dia ada di tangan kita, tapi jangan pernah dia melekat begitu kuat di dalam apa ini? Hati kita. Oleh karena itu, sangat berbahaya orang yang nanti suwarul akwan itu terlalu muntabi'ah. Ya, ini dulu kan banyaklah cerita ya. Saya pikir Quran juga bercerita, bahkan bukan ulama ecek-ecek itu ya. Bal'am itu kan ulama hebat di masa Bani Israel. Ketika Anda misalnya baca watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Ini peringatan dari Allah. Ada orang ini dikasih pengetahuan yang luar biasa, ilmu agamanya sangat mumpuni di masa Nabi Musa alaihis salam. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha. Ini yang bahaya ini. Fansalakha minha. Kalau dia ilmunya itu, kemudian dia berlepas dari apa yang dia ketahui. Ya, agamanya bilang A, tapi ahli agamanya bilang apa ini? B. Yang satu nuraninya, ilmunya, bacanya A, tetapi hawa nafsunya mendorong dia untuk apa ini? B. Itu sangat berbahaya dan dia akan sulit lari dari itu semua. Quran katakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Dia bisa mencapai kemuliaan kalau dia ikuti itu Taurat, ajaran Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Dia lebih senang, lebih condong dengan kenikmatan yang bersifat duniawi, wattaba'a hawahu, dan dia terjerumus untuk mengikuti apa ini? Hawa nafsunya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita melakukan apa ini? Uzlah. Supaya hati itu punya kesempatan melepaskan diri dari bayang-bayang ke dunia wian. Ini penting banget. Mungkin yang santri itu ya sudah pernah belajar lah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Ada apa ini? Ada segumpal daging. Idza salahat, kalau daging itu bagus, maka salahal jasadu kulluh. Semuanya jadi apa ini? Bagus. Kalau daging itu rusak, maka semua tubuhnya menjadi apa ini? Rusak. Apa kata Rasulullah? Ala wahyal qalbu, hati manusia. Maka di sini hati-hati ya. Kita ini kadang-kadang rusak itu karena cerminan hati. Ya, saya punya cerita dari guru saya dulu. Ada orang yang menjadi rusak itu sebetulnya menjadi rusaknya orang. Itu karena kadang-kadang hati yang tidak bersyukur, hati yang ghaflah, lalai dari apa yang seharusnya dia ingat. Ada satu cerita itu menarik ya. Mungkin berapa waktu yang lalu saya pernah cerita sama santri-santri kelas 6. Ada orang bilang, Pak, itu orang, ini yang cerita guru saya, kayaknya tenang betul dia, hidupnya damai, tentram. Kata orang yang dicurhati begini, dia bilang begini, Fadli, belum tentu orang itu tenang dan damai. Dia tenang dan damai itu karena belum diuji oleh Allah. Kalau kamu nanti mampu misalnya memberikan satu ujian kepada orang tadi, maka nanti kamu akan tahu orang itu hatinya kayak apa, hidupnya bagaimana, dan bisa mengambil pelajaran ibrah buat kita. Kata temennya tadi, apa contohnya? Gampang. Kata dia, guru saya, kata orang tadi itu, dulu pernah bercerita, ada orang yang hidupnya itu miskin sebetulnya. Ya, miskin tapi apa ini? Tenang. Maka untuk menguji betul nggak dia tenang atau enggak, ada orang kaya ngasih dia uang 199 dinar. 99 dinar. Ya, mungkin kalau sekarang ada orang kaya ngasih duit 9 juta ke orang miskin. Tetapi uang 9 juta itu ditaruh di dalam kantung, kotak begitu, ditulis Syarifuddin. Ditulis berapa? Sumbangan dari saya untuk Bapak 10 juta.
Jadi dia nulisnya berapa ini? 10 juta. Dia nulisnya 10 juta. Tapi di dalam kotak itu memang adanya berapa itu? 9 juta. Apa yang terjadi? Begitu uang itu sampai dan dibuka, jadi nggak dikasih langsung, ditaruh di depan rumahnya. Ditaruh di depan rumahnya, ibarat amplop, amplopnya itu nggak dilem, ya, terbuka. Di depan rumah ditulis 10 juta, padahal asal ngasihnya cuma 9 juta. Apa yang terjadi? Orang yang asalnya damai, tentram, itu menjadi apa ini? Penuh emosi. Dia begitu ngitung, loh ini kok cuma 9 juta? Ribut nyari yang 1 juta. Jangan-jangan jatuh di jalan, jangan-jangan dicolong sama Pak RT, jangan-jangan diambil sama Hansip, jangan-jangan santri Darrohman lewat ngelihat ada uang diambil apa ini? 1. Dia sibuk nyari yang berapa ini? 1. Padahal kalau dia hatinya mau seperti semula bersyukur, dia sudah bersyukur enggak? Dari nggak punya apa-apa punya berapa ini? 9. Tapi tiba-tiba begitu ngelihat 9, maka cerminan keserakahan akan dunia. Ya Allah, ini 9 kalau genap 10 beneran kan bisa nambahin beli ini, bisa renov ini. Itu yang terfikir. Itu kenapa seperti itu? Karena cerminan apa ini? Cerminan hatinya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagian yang pertama ini mengajarkan kepada kita pentingnya hati, bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang menjadi visi dan cita-cita kita, itu sebetulnya adalah cerminan yang ada di dalam hati kita. Kalau cerminannya buruk, maka tingkah laku kita menjadi buruk. Kalau cerminan hati kita kotor, maka perilaku kita menjadi kotor. Kalau cerminan hati kita itu bersih, maka perilaku kita juga menjadi apa ini? Bersih. Ini bagian pertamanya. Bagian keduanya adalah obatnya. Ya, jadi ini kalau kita lihat, ini panjangnya hikam ini, ya, kaifa yusyriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi, itu adalah penyakit dasar. Jadi orang itu akan dianggap sakit, kacau balau, dan terjerumus kepada kesesatan, karena dia nanti akan memilih dunia daripada akhirat. Itu bermula dari apa itu? Hati yang kotor, hati yang cerminannya diisi dengan syahwat dan hawa nafsu keduniawian. Menyembuhkannya gimana? Penyembuhannya itu ada pada pertanyaan selanjutnya. Kata Imam Ibnu Athaillah tadi dilanjutkan, am kaifa yarhalu? Bagaimana orang tadi itu bisa yarhal? Kita kan pernah kalau kelas 6 itu biasanya ada yang namanya ar-rihlah. Ar-rihlah orangnya disebut ar-rahil. Ar-rahil itu an-nuhud wal istighal min watonin ila waton. Jadi kalau orang melakukan rihlah itu ya berpindah lah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita biasa kan gitu, rihlah dari Jakarta ke makamnya Sunan Gunung Jati misalnya. Dari Sunan Gunung Jati kita pindah ke Masjid Demak. Itu namanya rihlah. Yarhal, dia berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Nah, orang ini dipertanyakan obatnya, kata Imam Ibnu Athaillah, bagaimana dia bisa yarhal? Yarhal kemana orang tadi? Dia apakah dia bisa untuk menempuh perjalanan menuju Allah? Kalau dia mukabbal, apa mukabbal tadi? Mukabbalun itu terbelenggu, bisyahawat dengan hasrat-hasrat rendah yang bersifat duniawi. Maka di sini kata guru saya, al-ilaju limahwi suwaril akwani min fuadika. Al-ilaj itu cara mengobati. Mengobati apa? Limahwi, untuk menghapus ini. Suwaril akwan, gambaran tentang hasrat-hasrat rendah duniawi itu. Min fuadika, dari apa ini? Dari hatimu. Kuncinya apa? Ya tadi itu, mukabbal. Mukabbal itu apa? Terbelenggu, terikat. Maka kalau gambaran dunia itu mau kamu hapus supaya tidak melekat, kuat tertanam di dalam hati, kuncinya adalah kamu harus berani keluar dari tawanan hasrat duniamu.
Ini yang saya rasa kita semua susah ya. Kalau ketangkep masuk penjara itu keluarnya gampang ya. Cari pengacara yang hebat, tunjukkan alat bukti yang kuat kalau dia tidak bersalah ya, maka dia mungkin akan bebas dari apa ini? Penjara. Kalau tidak bisa, misalnya ya dia ikuti saja proses pengadilan, diputus di awal nggak puas, naik banding, banding nggak puas, naik kasasi, kasasi nggak kuat, dia bisa misalnya PK, dia bisa ajukan ke PT UN, dia bisa ajukan macam-macam. Banyak orang yang bisa melakukan usaha yang hebat untuk keluar dari penjara. Ada banyak santri, walaupun pintu pagar pesantren itu sudah dijaga oleh satpam, tetapi masih ada juga yang bisa apa itu? Kabur. Padahal pesantren ini sudah dibelenggu, di belakang pagernya luar biasa, di samping juga dipageri, di depan juga dipageri, sulit rasanya untuk apa ini? Keluar. Tetapi ternyata masih banyak orang yang bisa apa ini? Keluar. Tetapi orang yang paling sulit itu adalah at-taharrur, memerdekakan diri min asri syahwat, dari tawanan syahwat yang membelenggu kita. Oleh karena itu, ini adalah kunci pertama. Kalau hatinya mau bersih, cerminannya bagus, yang pertama orang itu harus merdeka. Kalau nggak merdeka kan nggak bisa. Kita Indonesia dulu ketika dibelenggu penjajahan Belanda, kan kita nggak bisa lari dari itu. Kenapa? Karena terbelenggu. Sama toh. Kalau kita terbelenggu dengan apa-apa yang bersifat duniawi, itu ukhrawinya mesti menjadi apa ini? Korban. Kita tertawan. Contoh paling mudah saja. Ke masjid. Syarif ke masjid. Baru beli sendal baru di mall 1 juta. Kira-kira sholatnya khusyuk enggak kira-kira? Begitu Allahu Akbar masih tenang dia, ya baca doa iftitah masih khusyuk dia, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama masih khusyuk dia, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah masih khusyuk, begitu waladhdallin amin, tumakninah sakta sebentar, imamnya kata Sarip, biasanya masjid ini alhaakumut takasur lah, tiba-tiba entah dapat ilham dari mana, imamnya baca Al-Baqarah. Ya, begitu baca Al-Baqarah, kira-kira Sarif ini walaupun udah ustadz sekarang, kira-kira sholatnya khusyuk nggak Fadli kira-kira? Enggak, begitu Al-Baqarah kata Sarif, abis dah sendal gua hilang sendalnya. Kenapa? Karena dia tertawan kan oleh apa ini? Sendalnya. Karena dia selalu ingat sama sendalnya. Sebaliknya Malik misalnya datang ke masjid nggak pakai sendal, nyeker dari rumah Pak Kiai, kemudian ke tempat wudhu itu cuci kakinya bersih, masuk ke dalam apa ini? Masjid. Imam mau baca inna a'toina, mau baca kulhu, mau hataman Quran, tenang Malik itu. Kenapa? Nggak ada bayang-bayang apapun. Nah itu loh. Nah ini jadi kalau kita bahas kenapa dulu di Mekah itu pengikutnya Nabi itu waktu dakwah Siriyah di Mekah itu rata-rata ad-du'afa kan. Orang-orang yang apa ini? Mustada'afin itu. Ya, yang kuat itu cuma berapa sih di Mekah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, itu yang kuat secara apa ini? Harta. Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, ya itu yang kuat secara harta. Yang kuat secara fisik mungkin Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, tapi yang lain rata-rata apa ini? Orang mustadafin. Kenapa orang mustadafin? Karena nanti bersih dia diajak Nabi. Hijrah, tenang. Coba orang kaya hijrah, mikirin sertifikat, mikirin tokonya di Tanah Abang, kan begitu. Mikirin ini, banyak yang dia pikirkan. Kenapa? Karena dia tidak bisa merdeka dari hal-hal yang bersifat apa? Duniawi. Saya misalnya, ya ini fabi ni'mati rabbika fahadis, semua orang lihat mobil saya itu banyak baret-baretnya. Tapi dengan banyaknya baret mobil saya kalau acara harus masuk ke gang, ke kampung yang rapet-rapet motor, penduduk, gerobak, itu saya tenang sekali. Kenapa? Mobil saya sudah lecet kok, mobil saya sudah baret kok, mobil saya ya sudah seperti itu. Tapi kalau saya masuk ke satu tempat bawa mobil yang bagus, nggak tenang saya berdakwah. Jangan-jangan habis ceramah mobil saya baret, habis ceramah mobil saya hilang. Itu adalah contoh yang kecil. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi itu bilang,
untuk melepaskan diri dari bayang-bayang keduniawian, itu kata beliau, iqta' anka uruqal alaiki wa firra min watanil awaiqi tashruku alaika anwarul haqaiqi. Tusyriku alaika anwaru al haqaiqi. Iqta', putus, cerai, putuskan anka darimu. Uruk itu kayak urat. Jadi bukan sekedar tali yang diputus. Kalau tali bisa disambung. Tapi kalau urat putus, ya nauzubillah, mati orang itu. Betul, kalau rambut salah gunting, paling apa? Botak. Tapi kalau kamu nauzubillah dioperasi salah, urat main dipotong saja, mati orang itu. Ini kata beliau, kata Imam Junaid al-Baghdadi itu, iqta'anka, kalau kamu mau hatimu itu bersih, kamu putuskan uruk, otot tali temali yang menyambungkan kamu al-alaik dengan kepentinganmu. Saya kan khuliqal insan min alaq. Manusia itu Allah ciptakan min alaq, itu tafsirnya banyak lah. Ada yang mengatakan alaq itu segumpal daging yang menempel, ya. Itu zigot kalau bahasa biologinya, zigot yang menempel di rahim apa ini? Ibu. Tidak ada mulut, tidak ada apa, dia makan dari sana, besar dari sana, sampai kemudian nanti ada tulang, ada kulit dan sebagainya. Ada yang menafsirkan min alaq itu berarti min alaqah. Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Begitu Allah kasih COVID, ya, ini penyakit COVID. Ini kan penyakit yang bukan memukul aspek kesehatannya aja. Beda orang sakit jantung kan. Beda orang sakit apapun. Itu tidak sepanik dia kena COVID. Karena kita COVID, kan alaqoh yang harus diapakan? Kan bukan nggak boleh sholat di masjid kan. Bukan sholat berjamaahnya yang dilarang. Yang dilarang apanya? Berkumpulnya. Bukan maulid nabinya. Maulid nabi kalau pakai Zoom meeting ya boleh saja. Maulid nabi pakai YouTube boleh saja. Yang nggak boleh itu berkumpulnya. Maka manusia kan merasa apa ini? Berat betul sekarang di masa pandemi ini. Karena pokok kemanusiaan, makhluk sosial, bertemu, berkomunikasi, itu harus diapakan tuh? Dibatasi. Maka di sini manusia itu lahir, itu dari hubungan. Hubungan bapak dengan ibu yang melahirkan manusia, kemudian ada hubungan persaudaraan, nanti besar-besar ada hubungan kepentingan. Ada hubungan kepentingan. Saya misalnya yang membesarkan dan menghidupkan saya Syarif ini, Ustadz Syarif misalnya. Dia jadi presiden, saya jadi menteri. Maka saya tidak akan mengeluarkan kebijakan, tidak akan melakukan sesuatu yang membuat saya tidak disukai oleh siapa ini? Syarif. Apapun yang saya kerjakan, yang saya lihat bukan ridho Allah, yang saya lihat bukan kemaslahatan bangsa dan negara, yang saya lihat bukan kepentingan orang banyak, tapi yang saya lihat siapa ini? Syarif. Karena saya punya apa ini? Alaqoh. Kalau kamu mau jadi orang yang benar, iqta' dulu, potong dulu. Uruqal alaik. Jadi guru nggak ada kepentingan dengan apapun kecuali menyampaikan ilmu. Jadi politisi tidak ada kaitan dengan apapun kecuali bagaimana negara ini menjadi negara yang baik, negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ketika dia menjadi pedagang, dia berusaha untuk menjadi pedagang yang apa ini? Yang baik. Ini iqta' anka uruqal alaik wa firra, larilah kamu min watanil awaiq, dari tempat yang menghambatmu untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati itu pilih pasangan nih Fadli yang belum nikah. Ya, kalau nanti tiap Fadli mau ke masjid, kata istrinya jangan. Tiap mau sedekah nggak boleh. Kira-kira bisa jadi orang baik nggak kayak gitu? Nggak bisa. Firra min watanil awaiq. Kamu harus berpindah, lari dari tempat yang menghambat kamu untuk menjadi orang yang baik. Makanya santri itu kalau berpikirannya lurus dan benar, betah di pesantren. Karena ketika di pesantren, setiap hari jadi apa ini? Jadi orang baik. Coba lihat nih yang kecil-kecil nih ikut ngaji depan saya ini. Setiap harinya kan pasti sholat. Setiap harinya pasti baca Quran. Setiap harinya pasti dengar hadis. Setiap harinya walaupun setelah itu ngantuk di kelas, mesti buka Fathul Qorib. Bagaimanapun pasti muhadasah waktu pagi. Bagaimanapun pasti wiritan. Soal nggak lengkap, tapi mesti bangun astagfirullahaladzim mesti. Allahumma antas salamnya mesti. Aminnya walaupun dia nggak husuk, tapi mesti mengamini. Berarti di sini itu tidak ada hambatan untuk meraih ridho Allah. Tapi kalau di rumah ada hambatannya.
Mau zikir, lihat handphone. Waduh, lagi asik-asiknya ini film, ya kan? Lagi asik-asiknya ini game, ya. Itu kira-kira, itu namanya awaik. Kalau seperti itu, ya dia akan mukabbalun terus. Makanya yang kedua itu, firra min watanil awaiki. Tusyriku alaika anwarul haqaik. Nanti, kamu bisa apa itu? Bisa mendapatkan sinaran tentang hakikat beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa ini ya. Kalau orang sudah lembut ya, keluar dari syahwat dunianya, itu dia akan sampai pada apa ini? Ilmu hakikat. Ilmu yang betul-betul mampu menyelamatkan dia untuk kebahagiaan hidupnya di mana ini? Di akhirat. Saya kasih contoh satu. Ada imam yang luar biasa di masa tabi'in di Madinah itu. Namanya Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Imam Muhammad Ibnul Munkadir ini imam besar, ulama besar. Tetapi dia tidak mau menggantungkan hidupnya kepada majelis ilmu. Jadi beliau itu nggak pernah mau nerima uang dari majelis apa ini? Ilmu. Kalau kita nggak digaji protes gitu nih, kita nggak ada amplopnya mungkin ngambek gitu. Imam Muhammad Ibnul Munkadir itu kalau ngaji itu betul-betul ngaji. Kalau cari duit, cari duit. Beliau cari duit kalau pagi di pasar. Ngapain cari duitnya itu? Dagang minyak, ya minyak ya yang dibuat kayak kita itu keju, minyak yang dikeraskan kayak mentega itu. Nanti kalau mau masak tinggal ditaruh di atas kompor kan dia jadi apa ini? Cair. Satu ketiga, Imam Muhammad Ibnul Munkadir ini punya pikiran begini. Selama ini saya kan selalu kulakan, apa kulakan tuh? Belanja untuk keperluan tokonya. Belanja tiap hari kan buang-buang waktu. Mendingan saya pakai mutolaah kitab saja, baca buku, belanjanya sebulan sekali. Kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Kata anaknya, ya bagus Pak kalau begitu. Tapi modalnya dari mana? Karena biasanya beliau belanja untuk dijual seminggu. Sekarang beliau mau belanja untuk dijual berapa lama ini? Sebulan. Berarti butuh uang apa ini? Yang lebih banyak. Supaya belanjanya bisa lebih apa ini? Banyak. Maka kata Imam Muhammad, gak apa-apalah. Saya pinjam uang saja sama tetangga itu untuk dijadikan apa ini? Modal. Saya janji sama dia nanti begitu barang kita laku, saya akan bayar apanya? Hutang saya. Apa yang terjadi? Imam Muhammad pinjam uang sama orang tadi. Imam Muhammad pinjam uang sama orang tadi. Setelah pinjam uang, dia belikan minyak-minyak itu di kaleng, ya, di kaleng. Ya, orang Arab tuh kalau bikin minyak itu kayak kita motong tahu. Ya. Jadi itu minyaknya besar satu meja, tergantung belinya. Kalau sedikit di plastik ya dipotong. Kalau besar masukkan kaleng, dipotong-potong, kemudian ditumpuk di dalam kaleng kayak kalengnya kerupuk gitu. Ya. Maka Imam Muhammad bilang, saya beli ini sekian banyak. Kata orang, tumben beli banyak guru. Iyalah, daripada saya ke tokomu tiap seminggu sekali, ya saya belanja kulakan untuk jual di kampung saya, mendingan saya ambil sekaligus ini. Udah bayar dibawa pulang nih. Berarti stoknya apa ini? Banyak. Begitu sampai di rumah, mau dirapikan di rak-rak dagangannya. Maka beliau memeriksa itu. Dibuka satu kaleng itu sama Imam Muhammad Ibnul Munkadir. Kata begitu dibuka, ini luar biasa ini. Nemu bangkai tikus di dalam minyak yang sudah apa ini? Membeku. Di dalam minyak yang sudah membeku. Ini dibuka ada bangkai tikus. Kemudian, wah ini ada bangkai tikus, dipisahkan. Kemudian dia buka lagi, yang kedua bersih, yang ketiga dia buka, ada lagi bangkai apanya ini? Tikusnya satu. Maka dia periksa semua. Ternyata yang ada bangkai cuma dua apa ini? Dua kaleng. Kalau itu terjadi pada saya yang punya syahwat dunia, saya kepikiran nih. Berarti kepikiran saya ini, jangan-jangan tikus ini sudah jalan-jalan ke minyak-minyak tadi ini kan? Ketika dia masih dalam benda apa ini? Cair. Begitu kemudian dibekukan, dia mati. Tapi kan nggak tahu matinya di mana. Karena minyaknya kan asal mentega besar ini. Kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir, ada kemungkinan barang yang saya beli ini semuanya sudah terkena apa ini? Najisnya tikus. Lihat nih. Kalau pakai fikih zohir di Fathul Qorib, belajar babul bayi, itu gampang penyelesaiannya namanya. Ar-raddu bil aib.
Kita tinggal balikkan barang dagangan kita di mana kita beli, karena barang kita yang kita dapatkan cacat produksi. Di mana cacat produksinya? Ada tikus. Selesai itu. Tinggal saya bawa kalengnya, saya beli di toko beli, "Bang, ini gimana sih? Kok jualan minyak ada apa gini? Bangkai tikusnya, jangan-jangan nah ini kena semua, najis semua." Bisa jadi, kata Muhammad Ibnu Munkadir, saya kelihatannya baik dan benar, saya kembalikan, uang saya akan dikembalikan sama siapa itu? Pedagang tadi. Tapi wa ma yudrini, kata beliau, apa yang menjamin saya bisa pasti kalau minyak itu nggak diapakan tuh, nggak dijual balik, paham nggak? Ya, kan bisa jadi bangkai tikusnya dibuang, minyaknya dicairkan lagi, kemudian nanti diapakan ini? Dibekukan lagi, maka yang kena bekas tikus boleh jadi dijual kembali sama pedagang yang nakal ini. Apa kata Imam Muhammad bin Munkadir? Bahaya. Kalau itu dibeli orang, nanti dipakai masak, penggorengannya kena barang yang apa ini? Mutanajis misalnya. Nanti dia pegang penggorengannya, tangannya berarti apa ini? Bersentuhan dengan mutanajis, jadi najis. Megang keran, megang baju, megang kursi, megang sajadah. Salah-salah cium tangan ustadz, basah tangannya, dipegang itu sajadah di masjid. Bisa jadi najisnya jadi kemana itu? Kemana-mana. Kata Imam Muhammad Ibnu Munkadir, lihat nih. Kalau Anda tadi itu iqta' uruqal alaik wa firra min watanil awaik, maka Anda akan bisa mendapatkan anwarul haqaik. Imam Ibnu Munkadir itu bilang sama anaknya, "Sudahlah kalau gitu, Nak. Ini barang nggak usah kita apa ini, kita kembalikan lah. Saya khawatir pedagang itu nanti kita kembalikan nggak jujur dijual sama orang. Maka kaum muslimin yang lain itu nanti akan kena apa ini? Kena bahaya, minyaknya itu sebetulnya sudah bersentuhan dengan bangkai yang najis tadi itu. Lalu gimana Pak? Ya udah kita kubur saja." Dikubur, nggak jadi jualan. Kalau nggak jadi jualan, bisa dapat untung nggak? Jangankan untung, balik modal pun tidak, buntung ini. Maka begitu jatuh tempo akhir bulan, datang orang ini. Kata dia, "Guru mohon maaf ini pinjaman gimana? Bukannya saya nagih guru, tapi saya butuh banget ini." Kata Imam Muhammad Ibnu Munkadir, lihat nih, kalau kita cerita nggak? Cerita pasti curhat, anak ditipu, enggak. Saya lalai dalam perdagangan, khosir tuh. Lihat nih, nggak mau buka aib orang, diambil sendiri aja itu resiko. Dia bilang, "Saya rugi nih." "Kok bisa rugi guru?" "Ya pokoknya saya rugi lah, begini-begini ya, saya nggak bisa bayar. Saya minta waktu." "Nggak bisa." Singkat cerita ini, supaya cerita ini menjadi ibroh buat kita, dibawa ke polisi. Dibawa ke polisi itu Imam Muhammad Ibnu Munkadir sama tetangganya itu. Ya ditahan sama polisi. Kata orang tadi yang minjemin uang, pokoknya Imam Muhammad tidak bisa keluar dari penjara sebelum melunasi apanya ini, hutangnya. Maka dipenjarain. Yang dipenjara itu murid-murid semua, sipirnya itu. Merasa nggak enak, ini imam besar ngajar di Madinah kan. "Ya Allah, guru di penjara." "Nggak apa-apa," kata guru. "Memang saya salah kok. Saya nggak bisa bayar uang, hutang kewajiban saya, dan dia nggak mau kecuali saya di penjara." Singkat cerita ini cerita indah loh. Sahabat Abu Hurairah itu wafat di Madinah tahun 59 Hijriah kalau nggak salah. Dia berwasiat itu, "Kalau nanti saya meninggal, tolong yang ngimami sholatnya itu adalah Imam Muhammad Ibnu Munkadir." Maka orang datang semua. "Si guru, kasih keluar dulu guru." "Ada apa?" "Wasiat Abu Hurairah ini supaya apa? Disolati gitu." Kata beliau, "Nggak bisa saya keluar." "Bisa. Dari Menteri Hukum dan HAM ya, yang ngurusi penjara, sampai dirjen lapas, sampai direkturnya, sampai kepala lapasnya sudah setuju guru keluar." "Nggak bisa," kata Imam Muhammad Ibnu Munkadir. "Saya nggak ada urusan sama mereka. Saya ini ditahan itu karena urusan hutang sama si fulan itu. Jadi saya tidak boleh keluar, sekalipun presiden mengizinkan keluar, sekalipun pintu pagar penjara ini dibuka lebar-lebar, disuruh saya ngajar misalnya hadis Nabi, saya nggak bisa ngajar. Kenapa? Saya nggak ada urusan dengan mereka. Urusan saya itu, saya di penjara karena saya nggak bisa bayar hutang. Tanya dulu sama yang saya berhutang kepadanya, dia ridho nggak? Saya keluar sebentar dari penjara untuk mensolati." Ini luar biasa. Itu yang namanya anwarul haqa'iq.
dia selamatkan kaum muslimin, dia akan mendapatkan pahala yang besar atas apa yang dia kerjakan, sekalipun di dunia dia harus kehilangan apanya itu, duniawinya, kehilangan uangnya. Itu namanya tusyriku alaika anwaru al-haqaiq. Ini kita lanjutkan sedikit lagi. Am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatihi. Bagaimana juga orang itu bisa yatma', punya keinginan yang besar, ayyadkhula, untuk dia sampai menuju kepada rengkuhan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa lam yatatahhar, sementara dia belum bersuci min janabati ghafalatihi. Ini obat yang kedua. Jadi yang pertama, bebaskan diri dari ikatan syahwat. Yang kedua, bersuci dari ghaflah. Ini pakai isti'arah. Ini pakai janabah. Janabah itu junub. Junub itu kalau bahasa fikih kan hadas yang apa ini? Yang besar. Ada hadas namanya hadas apa itu? Hadas kecil. Hadas kecil itu kan kalau pakai apa, mensucikannya itu kan hanya dengan wudu. Wudu itu tentu airnya lebih sedikit daripada apa itu? Mandi. Wudu itu hanya bagian tertentu yang harus kita basuh. Tapi kalau mandi janabah, maka airnya harus diapakan ini? Diguyur kemana-mana ini. Harus rata satu apa ini? Badan. Oleh karena itu, ya, kata ulama, kalau kita mau masuk ke dalam ridhonya Allah, hati ini, maaf saya belum terangkan, al-hadrah itu, ya, al-hadrah itu dalam bahasa tasawuf itu artinya adalah hudurul qalbi ma'ar rabbi. Jadi ketika kita misalnya baca Fatihah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah, maka hati kita itu betul-betul apa ini? Betul-betul terkonsentrasi dengan tawassul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan ini, bagaimana orang itu hatinya bisa selalu bersama Allah. Kalau dia masih memiliki apa ini? Junub, ya, junubnya berupa apa ini? Kelalaian. Kapan dia bisa bersama dengan Allah kalau dia sudah bersuci? Oleh karena itu, ini singkat saja. Nanti mungkin minggu depan kita tambahkan lagi singkatnya. Ulama tasawuf itu punya tafsir yang sedikit unik, ya. Ketiga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini obat yang kedua. Orang itu harus bersuci dari ghaflah, kelalaian dari Allah. Ini kan kita sering lalai nih, ya. Kalau lagi main catur kadang-kadang azan nggak kedengeran itu, ya. Kalau lagi asik main game itu dipanggil ibunya nggak denger itu. Nah, tolongin ibu, asik main game. Itu namanya ghaflah. Nah, kita ini sering ghaflah dengan Allah. Syaratnya untuk tadi itu supaya suwarul akwan itu tidak menempel dengan kuat di dalam jiwa dan raga kita, kita diminta bersuci. Bersuci dari kelalaian diri kepada Allah. Makanya ulama tasawuf ini menafsirkan ayat ini kan dulu sebetulnya ayat ini menjadi penjelas dari periode diharamkannya khamr, ya. Kalau yang belajar dengan saya tarikh tasrik di kelas 5 di Darul Rahman, itu kita pernah belajar yang namanya at-tadarruju fit tasyri'. Syariat Islam itu Allah turunkan itu bukan sekaligus, tapi tadrijian, sedikit demi sedikit. Ada periode masa yang panjang, karena kalau satu langsung turun hari itu, ya rasanya nggak ada orang yang beriman. Apa diantaranya? Khamr. Khamr itu pertama kali orang Arab tuh nanya, ya Rasulullah, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Itu hukumnya khamr apa? Islam pertama kali netral. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Ada dosanya, ada apanya itu? Manfaatnya. Ya, semua kan ada manfaatnya. Apa yang tidak ada manfaatnya?
Ya, main judi juga ada manfaatnya, tapi juga ada apanya ini? Dosa netral itu. Jadi pertama kali Islam turun, minuman keras itu halal. Tidak ada yang diharamkan. Yang penting muslim. Jadi kalau ada orang muslim masih mau mabok, itu salah lahir. Mestinya lahir dulu di Mekah, zaman Nabi masih berdakwah di kota Mekah. Nah, itu pertama kali. Yang kedua, setelah Khamr itu tidak dilarang, maka sebagian sahabat tuh nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini kayaknya nggak enak sholat. Emang kenapa? Ya dia sholat, karena Khamr itu nggak haram. Dia habis minum minuman keras, sholat. Bacanya ngawur gitu ya, bisa dangdutan mungkin kalau sekarang, bisa rukunya 3 kali, mungkin sujudnya sekali, misalnya nggak pakai iftiras, yang rukunya ya namanya orang mabok nggak sadar. Maka Allah turunkan periode yang kedua, Khamr itu tidak diharamkan secara mutlak, tapi diharamkannya kalau dalam apa ini? Sholat dan menjaga. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sholat kalau masih apa ini? Mabuk. Apa kata ulama sufi? La taqrabu sholatal hadrati wa antum sukara bihubbid dunya hatta tastaiqidu. Ini indah ini tafsirnya. Jangan kamu coba-coba sholat yang kamu bisa hudur ma'allah selama kamu masih mabuk dengan dunia. Coba lihat, kita sholat ini kalau mau tahu gampang kok ya. Besok nih ya, Fadli sama Sarif kalau mau tahu nih kualitas sholatnya santri Darrohman, besok habis sholat subuh berjamaah berhenti depan pintu masjid, tanya satu-satu sama santri kita yang jumlahnya 1600 ini, Jagakarsa, tadi imam rokaat pertama baca ayat apa? Yang pertama. Atau baca surah apa? Nanti tanya lagi, rokaat kedua baca surah apa? Saya yakin pasti ada yang nggak bisa jawab itu. Ya, nggak bisa jawab dua, karena memang tidak tahu nama surahnya dalam Al-Quran, ya, atau yang kedua tidur karena subuh, ya. Apalagi sholat subuh itu sunnahnya bacanya apa itu panjang-panjang kan. Pak Kiai bilang kalau subuh tuh jangan kulhu gitu ya, dimarahin sama Pak Kiai. Yang panjang lah An-Naba, Al-Ghasiyah misalnya, At-Tariq misalnya, ya wadduha ke atas lah itu ya, jangan wadduha ke bawah. Ketika baca misalnya subuh itu kan boleh jadi mulai dari Fatihahnya udah tidur, imamnya bismillah, udah ngantuk banget, mana habis liburan kan, semalam kurang tidur, habis bersih-bersih kamar, sholat subuh dia. Gampang Fadli. Besok cegat di pintu itu ya, begitu keluar dari masjid semua di absen dari kelas 6 sampai kelas 1. Tanya, tadi sholat imamnya baca apa? Susah. Kita banyak yang nggak ingat itu ya. Yang berbahaya, kadang-kadang ada imam yang salah rokaat itu atau salah baca. Itu kadang-kadang ya mungkin karena lemahnya hafalan, atau kadang-kadang sedang kepikiran. Loh, saya itu punya pengalaman di satu masjid dulu waktu saya masih suka khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sekarang saya udah pensiun lah, Idul Fitri, Idul Adha itu kalau khutbah ya di Darrohman aja lah. Dulu saya khutbah itu di luar. Begitu di luar itu, imamnya itu ada teman saya, qori terkenal, ahli baca Quran, hafal Quran, sekolahnya di luar negeri, sama dengan saya. Jadi imam itu, ya kan tidak ada groginya. Wong khotibnya saya, temannya sendiri. Ini beliau pernah ngimami saya di Mesir, yang ngimami saya juga di Jakarta gitu, ketemu karena suaranya memang enak. Itu sholat apa? Id. Itu udah nggak pakai takbir lagi. Ya, nggak pakai Allahu Akbar berkali-kali itu, langsung kayak sholat biasa. Itu diulangi pada 2 rakaat, sudah diingetin terus aja. Saya bilang, tentu jamaahnya itu protes kepada saya, karena saya yang merekomendasi imam itu. Ya, karena ini di masjid yang besar, yang datang juga orang-orang yang luar biasa, maka saya diminta, Gus Faiz tolonglah carikan imam yang suaranya enak, betul-betul qori, belajar ilmu qiraat, bukan sekedar dengar dari kaset, dari enggak memang ahli. Iya saya carikan. Yang biasa ya, tapi entah mengapa belakangan saya tanya, kemarin kenapa di masjid kok begitu? Saya lagi kepikiran anak saya lagi sakit. Ya.
Anaknya sedang apa ini? Sakit. Maka mengganggu khusyuknya dia kepada siapa itu? Allah. Ya sama, kita juga begitu kok. Allahu Akbar di rumah nih, tukang sate lewat liburan. Tek tek tek, pasti santri itu beli nggak ya kan gitu lah. Ini kalau sudah kayak begitu, nah itu yang namanya dia nggak bisa lah. Dia hudur ma Allah, selalu ingat kepada Allah. Kalau dia masih ada dalam apa ini? Ghaflah. Ya kalau ghaflahnya hilang, dia mesti ingat. Yang terakhir lah. Nanti kita lanjutkan hikam ini minggu yang akan datang. Yang terakhir lah. Ghaflah itu hanya bisa disembuhkan ya dengan yang namanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis itu, dalam Syu'abul Iman Imam Tabrani, sekalipun banyak ulama mengatakan ini bukan hadis yang sahih, tetapi terkait dengan fadhailul a'mal, bukan hukum halal dan haram, ulama ahli sunnah wal jamaah itu membolehkan kalau maknanya memang kita butuhkan gitu. Jadi ada banyak hadis doif tapi maknanya kita butuhkan. Dan maknanya ada di dalam Al-Quran dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kayak hubbul watan minal iman. Mencintai tanah air itu kan diajarkan sama Quran. Buktinya orang itu boleh jihad dengan perang. Udzina lilladzina yuqatalu bi annahum zulimu. Zulimunya di mana? Ya nggak boleh beragama Islam di masa lalu. Au ukhriju min diyarihim. Ya, Bilal itu ketika hijrah ke Madinah badannya panas. Ngeliatin kota Mekah, kata dia, kalau bukan karena dalamnya Abu Jahal, Abu Lahab, saya nggak akan tinggalkan kota ini Mekah. Makanya didoakan sama Nabi, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah cintakanlah kepada kami kota Madinah kahubbina Makkah au asyad, seperti cinta kami kepada kota Mekah atau lebih mencintai daripada kota Mekah. Tetapi mencari hadis yang singkat kayak hubbul watan minal iman tidak ada. Tetapi hubbul watan bahkan kalaupun dia bukan hadis, dia menjadi ajaran agama karena tidak bertentangan, bahkan dianjurkan oleh syariat secara utuh. Itu banyak sekali dalam Islam hadisnya doif tapi dibutuhkan. Misalnya, ini keluar sih sedikit. Kalau kamu belajar babut toharoh, ini bukan porno. Kalau laki-laki yang kencingnya itu tidak bisa tuntas, maka hadisnya bilang falyantur, itu ada di Bulughul Maram. Harus kemaluannya tuh diapakan? Dipijat supaya airnya itu tuntas. Itu hadisnya doif. Tetapi pertanyaannya, apa yang doif ini dibuang sama ulama? Enggak. Karena dia tidak bertentangan dengan kaidah besar dalam agama. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Wudu itu hukumnya apa? Enggak ada. Kalau ada orang bilang wudu hukumnya wajib, ya enggak ngaji. Wudu itu hukumnya bergantung wudu itu untuk apa? Kalau saya mau sholat fardu, enggak punya wudu, maka wudu hukumnya wajib. Kalau saya sudah punya wudu, mau wudhu lagi, maka wudhu tadi hukumnya menjadi sunnah. Wudhu airnya nyolong, haram, kan begitu. Itu namanya hukum terkait dengan wudhu itu malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau saya mau sholat, wudhu itu menjadi wajib. Nah, ini namanya hadis yang tidak sahih tapi diamalkan oleh para ulama karena tidak bertentangan. Di dalam hadis ini Nabi bersabda, inna hadhil quluba tasda'u. Hati manusia itu bisa berkarat. Kama yasda'ul hadid, sebagaimana berkaratnya besi idza asobahul ma'. Besi yang mulus itu ya, kamu jemur di halaman tiap hari, kering, kehujanan, mesti ada apanya itu? Karatnya. Kalau beli gunting yang bagus, taruh di kamar mandi. Nggak usah disiram. Kena air cipratan mandi sebulan itu gunting karat. Sama dengan hati manusia, dia karatnya itu harus dibersihkan, ditatahur dengan zikrullah. Kalau sudah dengan zikrullah bersih, maka manusianya menjadi luar biasa. Yang saya bilang tadi, yang ingin saya sampaikan terakhir itu, guru saya dulu cerita waktu di Mesir itu, cerita begini. Ada satu anak yang sangat soleh, anak laki-laki, tampan, baik, mahasiswa yang luar biasa, belajar di Universitas Al-Azhar. Ya, saya berharap santri-santri Darrohman, alumni Darrohman itu bisa belajar ke Universitas Al-Azhar atau belajar dengan orang yang mengikuti manhaj Azhari. Karena sependek, ya bukan sepanjang lah, sependek pengalaman saya, manhaj Al-Azhar itu luar biasa. Manhaj yang sangat
banyak beririsan dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah seperti Nahdlatul Ulama yang dianut oleh begitu banyak masyarakat Indonesia. Jadi ini mahasiswa andalan lah di Al-Azhar. Orangnya baik, rajin, macam-macam lah. Ya, dia kos ya, nyewa rumah untuk dia belajar di Universitas Al-Azhar. Ini cerita udah lama. Saya dengar dari guru saya itu katanya ceritanya 50 tahun atau 100 tahun yang lalu di Mesir. Nah, karena anaknya tampan, baik, soleh, yang lembut, kerjanya tiap hari belajar, ngaji, puasa, sholat, maka ada anak gadis tetangganya di situ yang jatuh cinta sama yang laki nih. Tapi yang laki itu cuek aja gitu loh, soleh lah. Sekarang susah kayak gitu ya Habib Umar ya. Jangankan ditaksir, malah naksir duluan kan gitu. Kalau ini yang ngejar yang perempuan. Yang laki itu diapa-apain saja, dikasih isyarat, digodain, pokoknya hebat lah. Dia khusyuk satu malam, perempuannya itu nggak tahan. Datang ke rumah laki-lakinya itu, ketok-ketok pintu, ya, cari-cari alasan. Kata si mahasiswa ini, ada apa? Saya ini berantem sama ibu saya, suntuk saya di rumah. Saya bisa nggak di halaman rumahmu sebentar aja? Dia sedang baca kitab Ihya itu. Kata guru saya, sedang baca kitab Ihya. Lihat. Sengaja perempuan itu sedang baca apa kakak? Biasalah bertanya kayak gitu ya. Lagi baca Ihya. Ihya itu apa? Ihya itu kitab tasawuf. Tasawuf itu apa? Siapa yang lama imannya guncang juga gitu. Yang asalnya nggak ngelirik kelihatan sedikit ya. Begitu kelihatan, oh Jamilah juga ini kan begitu. Kalau bahasa dari Rahmannya, oh Jamilah aidan aja kan gitu. Bahasa nakalnya mubazir kalau disia-siakan bahasa nakalnya. Akhirnya ngobrol tapi terjaga Mas. Ini orang kalau remnya kuat, dia hatinya tuh perang gitu. Ini diterusin apa enggak, malaikat bilang kif, berhenti, dosa. Kata setan, udahlah 30 hari baca kitab, sekali pacaran kan impas dosanya kan gitu ya. Godaannya kayak gitu. Akhirnya berperang itu ya. Keberanian yuqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra. Kaki bilang satu, ayo godain, ayo kenalan. Yang belakang bilang jangan, dosa. Sebentar, sedikit, zambun qalil bahasa Rahmannya ya, dosa yang apa ini? Sedikit. Lama-lama perang dia. Lihat nih. Begitu perang dia pusing sendiri. Ya Allah, kalau begini rusak saya. Masuk ke dalam rumahnya, nyalain kompor. Api yang berkobar tuh dipegang sama tangannya. Tentu aja tangannya langsung apa ini? Panas. Dia bilang, itu api dunia. Gimana dengan api akhirat? Itu namanya zikir yang mampu menghilangkan karatnya besi. Sayangnya mungkin kisah indah ini hanya ada pada kisah di masa lalu. Kalau sekarang rasanya sulit, saya juga nggak bisa kalau kayak gitu. Pasti akan apa ini? Iman yang lemah itu akan tergoda. Tetapi kuncinya sudah dikasih tahu sama ulama. Kalau kamu mau menang melawan itu, maka konsepnya adalah at-tatahur min ghafalatihi. Banyak-banyak zikir kayak orang mandi janabah. Jangan cukup wudu. Karena kita tidak tahu titik lemah kita yang tidak apa ini terbasuh. Kalau wudu itu kan terbatas, ya muka, tangan, kemudian rambut, ya telinga sunnah, kan kemudian kaki. Banyak sekali yang tidak kena apa ini air. Tapi kita tidak tahu kelemahan kita itu ada di mana. Ada orang yang lemah matanya, tapi ada orang yang lemah hatinya. Ada orang yang tidak lemah matanya, tapi lemah kupingnya, suka banget dengerin aib orang. Ada yang jarang melihat aib orang, jarang juga denger aib orang, tapi pinter ngomongin orang. Kita nggak bisa tahu. Maka syaratnya itu basuh semuanya. Gunakan segala sarana dan prasarana yang bisa mendukung kita untuk senantiasa zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti mohon saya diingatkan, kita masih sampai pada bagian ini. Nanti pada pengajian yang akan datang tentu kita bahas kembali ya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah yang ke-13 ini. Tentunya harapan kita dengan membaca ini, mudah-mudahan dunia itu ada di tangan kita, tetapi tidak sampai masuk
mencengkeram hati dan sanubari kita. Mudah-mudahan gambaran itu tetap terlihat oleh kita, tetapi tidak kemudian menempel dengan kuat di dalam hati kita, sehingga cermin itu dipenuhi dengan bayangan, kehasrat dan hawa nafsu dunia, tidak ada lagi ruang kosong untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, baik majlis yang hadir bersama saya di Darur Rahman Media maupun Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat alumni Darur Rahman yang menyaksikan melalui channel YouTube Darur Rahman Media ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua yang kita baca, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, semua kebaikan yang kita tanam dalam kehidupan ini, kami di pesantren Darur Rahman mengajar para santri di pesantren ini belajar, berniat menjaga dan melestarikan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan kepada para sahabat, tabi'in, ulama. Kita jaga secara berkesinambungan, kita lestarikan dalam kegiatan belajar dan mengajar di pesantren ini. Mudah-mudahan ya Allah itu semua menjadi tawassul dan wasilah kami untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan dari itu semua Allah menjaga kita, Allah menjaga orang tua kita, Allah menjaga orang-orang yang kita cintai, Allah menjaga orang-orang yang mencintai kita, Allah menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan mereka yang masuk ke dalam rumah kami. Allah jaga guru-guru pesantren Darur Rahman, Allah jaga para santri, Allah jaga para pencinta pesantren Darur Rahman, Allah jaga para orang tua yang telah dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan melepaskan anak-anaknya belajar di pondok pesantren Darur Rahman. Mudah-mudahan semua yang mendapatkan manfaat dari pengajian ini, yang mengikuti pengajian ini, Allah jaga bersama kita semua dan orang-orang yang kita cintai, mingkuli makruhin, dari apa-apa yang tidak kita inginkan, dari segala macam bencana, dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit, dari segala macam bentuk virus dan bakteri. Allahumma khfadna, ya Allah jaga kami semua, bimbing kami semua ilama tuhibbuhu wa tardah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Allah mudahkan semua yang kita cita-citakan, Allah wujudkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat itu menjadi milik kita, yang sedikit Allah banyakkan, yang banyak Allah berkahi. Mudah-mudahan ya Allah jadikan kami semua sebagai hamba-hambamu yang bersyukur kepadamu, bersyukur dan tunduk berterima kasih atas karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat 'alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina lituqda hawaijuna birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar
arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna, ya arhamar rahimina irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.